Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita, sehingga kita tetap bersyukur apapun yang terjadi, dan terus menemukan yang terbaik dalam kehidupan kita bersama. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam refleksi malam kali ini. Dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami hendak kembali merenungkan firman. Kiranya apa yang kami hendak renungkan boleh memberikan semangat baru kepada kami untuk dapat menemukan karya-Mu yang ajaib. Firman-Mu kiranya menyemangati kami untuk terus bersyukur bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami mendengar. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan malam hari ini kita akan bersama buka dari kitab Injil Lukas, tepatnya di pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah orang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Tuhan? Kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Tuhan, menyadari bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karya Tuhan, dan kemudian kita bersyukur kepadanya? Kalau kita mau jujur, Bapak, Ibu, dan Saudara, bersyukur itu sebenarnya satu hal yang gampang untuk dapat kita lakukan. Sesuatu yang sebenarnya sudah melekat dalam diri kita, asal dengan satu syarat, setiap waktu kita sadar bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah berkat dari Tuhan. Maka kalau pertanyaan tadi ditanyakan kepada mereka yang sedang sakit, sedang lemah tubuh, mereka pasti akan mengatakan, "Baru saja saya mengucap syukur. Belum lama saya mengucap syukur, dan hari ini pun, saat ini pun saya bersyukur." Memang dalam kondisi terpuruk, kondisi tidak menyenangkan, kondisi sakit, kondisi tidak berdaya, membuat banyak orang menyadari betul bahwa kelemahan-kelemahan itu membuat mereka tidak mampu berbuat banyak. Dan kalau mereka mampu bertahan, itu karena berkat Tuhan, itu karena kasih Tuhan. Maka wajar setiap saat ketika menyadari bahwa itu adalah berkat Tuhan, maka dia bersyukur. Atau beberapa orang memilih untuk bersyukur pada momen-momen tertentu. Ketika berhasil dalam kehidupan, ketika berulang tahun, ini yang paling sering terjadi, bersyukur karena sekian puluh tahun Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati, dan itu memberikan jaminan di masa yang akan datang, bahwa Tuhan akan tetap terus menyertai, memberkati. Tapi begitu hari itu usai, apa yang berikutnya terjadi? Kita harus kembali kepada kehidupan yang penuh dengan dinamika, dan rasanya fokus kehidupan kita tidak lagi kepada ulang tahun lagi, tetapi kepada kesibukan dan kesibukan.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang membuat banyak orang yang merasakan berkat Tuhan, tetapi ternyata tidak sempat mengucap syukur. Karena hari-harinya diisi dengan berbagai macam hal yang harus diperbuat. Segala hal yang terjadi dalam kehidupannya itu harus dia rancang, dia tata sedemikian rupa. Dan kalau mengalami keberhasilan, ya sudah, memang seharusnya seperti itu. Atau bahkan beberapa orang merasa bahwa itu memang sudah seharusnya seperti itu. Saya mendapatkan upah, saya mendapatkan gaji ya karena saya bekerja, karena saya berkarya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur itu ternyata sebuah pilihan dalam kehidupan. Sebuah pilihan, itu artinya meskipun semua orang tahu bersyukur itu baik, bersyukur itu harus dilakukan dalam kehidupan, tetapi pada akhirnya pilihan untuk bersyukur itu ada pada diri setiap orang. Makanya bisa saja caranya berbeda, momennya juga bisa berbeda, bahkan motifnya pun juga bisa saja beragam dalam kehidupan setiap orang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, 10 orang kusta itu disembuhkan oleh Yesus. Dan hanya satu yang kembali dan kemudian bersyukur. Hanya satu orang, itu pun adalah orang asing. Dalam konteks kala itu, di mana orang Samaria itu dianggap sebagai bukan umat Tuhan. Dapat kita bayangkan, hanya satu yang kembali, padahal mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Ini memberikan sebuah gambaran dalam kehidupan kita, menjadi sebuah cerminan betapa sukarnya orang bersyukur. Meskipun sebenarnya dia tahu bahwa telah terjadi berkat Tuhan, telah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, tetapi untuk memilih bersyukur itu ternyata bukan perkara yang mudah. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersyukur itu gampang, namun kenyataannya tidak semua orang bisa bersyukur. Tidak semua orang mau memilih untuk bersyukur. Tentu dengan berbagai macam alasan yang menyertainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang 9 orang. Tahu berkat Tuhan ada tetapi tidak bersyukur, tetapi kita belajar untuk menjadi yang 1 orang. Yang mau bersyukur kepada Tuhan apapun keberadaan kita hari ini. Karena memang ternyata melihat kasih Tuhan itu tidak otomatis membuat orang bersyukur. Menemukan kasih Tuhan itu ternyata tidak otomatis membuat orang kemudian sadar bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah berkat dari Tuhan yang harus disyukuri, yang patut disyukuri dalam kehidupan. Itu sebabnya seringkali Tuhan sudah memberkati kita banyak, tetapi kita masih sering merasa kurang, merasa tidak cukup. Dan kita berjibaku dengan banyak hal, hanya dalam rangka untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, orang hanya bisa bersyukur ketika dia sudah merasakan cukup di hadapan Tuhan. Cukup banyak berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam keseharian. Cukup banyak kasih Tuhan yang mengalir. Yang itu cukup memberikan alasan kuat bagi seseorang untuk kemudian bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah sebabnya malam hari ini kita hendak diingatkan kembali bagaimana seharusnya ucapan syukur yang kita hendak sampaikan kepada Tuhan. Apakah harus berupa kata-kata yang setiap saat diucapkan? Ataukah harus dalam berupa doa yang panjang? Atau mungkin sambil lalu dan seterusnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pasti rasa syukur itu harus berangkat dari hubungan personal dengan Tuhan. Itu yang pertama. Harus berangkat dari sebuah relasi yang khusus dengan Tuhan. Tanpa adanya relasi yang khusus dengan Tuhan akan sukar seseorang untuk bisa bersyukur. Harta berlimpah sekalipun, kalau seseorang tidak mempunyai relasi dengan Tuhan yang akrab, dekat, dan intim,
pasti akan tetap merasa kurang. Tetapi sebaliknya, meskipun dia tidak tahu besok akan makan apa, tetapi ketika hubungannya dengan Tuhan itu dekat, maka dia akan dimampukan untuk melihat kasih Tuhan dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupannya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, tugas kita hari ini adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Para kusta ini paling tidak sudah dengar-dengaran tentang Yesus itu siapa. Maka wajar kalau mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Paling tidak mereka punya harapan. Mereka membangun hubungan dengan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan mengatakan Yesus Guru, kasihanilah kami, dan mereka berdiri agak jauh, wajar karena mereka hari itu sedang sakit kusta, tidak mungkin untuk bisa mendekat kepada orang lain, karena itu dianggap najis. Itu menunjukkan sebuah kerendahan hati. Jadi dalam membangun hubungan dengan Tuhan bukan dengan kesombongan, Tuhan aku sudah melakukan ini itu, Tuhan aku sudah berbuat baik, Tuhan sudah ini itu dan seterusnya. Enggak, justru dalam kerendahan hati. Waspadalah, kesombongan rohani senantiasa mengintip kita. Ketika kita menekankan bahwa relasi dengan Tuhan itu hanya sebatas sebuah ritual semata, atau hanya dilekatkan kepada hal-hal yang sifatnya ritual, persekutuan, ibadah, doa, baca Alkitab, dan seterusnya. Padahal relasi dengan Tuhan itu harus terjadi dalam keseharian, dalam setiap hal yang kita kerja dan lakukan. Dan sekali lagi didasarkan kepada sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, ketika Yesus mendengar teriakan mereka, justru dia berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan mereka taat. Ini kata berikutnya. Ucapan syukur hanya muncul ketika seseorang hidup dalam ketaatan. Dan itulah yang sebenarnya dari sejak semula Allah menciptakan kehidupan. Yang Allah kehendaki adalah manusia hidup dalam ketaatan. Manusia hidup di bawah otoritas Allah, menjadi wakil Allah di muka bumi, berkarya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekali lagi itu hanya bisa terjadi dalam ketaatan. Ucapan syukur akan mengalir ketika kita hidup dalam ketaatan. Memang kadang terlihat mustahil untuk hidup dalam ketaatan. Terlalu banyak tantangannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini, satu orang ketika melihat dirinya telah sembuh, dia kembali memuliakan Allah, bersyukur, tersungkur di depan kaki Yesus. Secara cepat dia mengalami permenungan yang mendalam. Dan itulah yang membuat dia menyadari betul bahwa apa yang terjadi itu adalah karena kuasa Tuhan terjadi atas kehidupannya. Itu artinya orang bisa bersyukur ketika dia melihat kehidupan itu bukan sekedar sebuah peristiwa, tetapi dia mau merenungkannya dalam-dalam. Perlu perenungan, perlu meditasi yang mendalam, perlu saat personal dengan Tuhan. Waktu khusus untuk melihat berkat Tuhan secara khusus yang sudah melimpah dalam hidupnya. Ini tantangan terberat. Karena seringkali manusia itu gampang lupa. Dan akibatnya ketika lupa, umat Tuhan pada masa perjanjian lama kemudian menyembah kepada sesembahan yang lain dan berpaling dari Allah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Jangan pernah melupakan kasih Tuhan dalam kehidupan. Dalam hal ini kita memang memerlukan sebuah kesadaran diri bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita apapun
itu tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi nampaknya ucapan syukur itulah yang kemudian membuat si kusta ini sembuh, dan bukan hanya berhenti sampai di situ, dia melangkah menjalani kehidupan dengan iman, dengan percaya. Hal yang sama juga seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kali kita mengucap syukur, sebenarnya disitulah iman kita terus bertumbuh menjadi dewasa. Setiap kali kita mengucap syukur, sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu terus-menerus diperbaiki, ditata ulang. Sehingga kita tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan, tetapi sejenak kita boleh merenungkan segala kasih Tuhan yang telah terjadi hari ini di sini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat kasih Tuhan, mari kita bersyukur. Jangan anggap itu sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Tapi syukuri itu sebagai berkat Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang besar. Karena setiap hari adalah kasih Tuhan. Setiap saat adalah wujud berkat Tuhan yang indah, apapun bentuk dan wujudnya. Setiap tarikan nafas kita adalah kasih Tuhan. Oleh karena itu temukan, bukan hanya kepada hal-hal yang sederhana, tetapi dalam hal-hal pergumulan kehidupan, bahkan dalam kondisi menderita sekalipun, tugas kita adalah menemukan kasih Tuhan di hadapan kita bersama. Dan langkah berikutnya adalah bersyukur. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, teruslah bersyukur. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Syukur di hadapan tahta-Mu yang kudus Bapa, ketika firman-Mu kembali memberikan peringatan kepada kami agar kami terus menemukan karya-Mu dalam setiap pengalaman hidup kami, sehingga kami diingatkan kembali untuk bersyukur. Roh Kudus yang terus menolong kami, memberikan kekuatan baru kepada kami, memberikan pencerahan kepada kami, agar kami terus menemukan pekerjaan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.